Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Sejawat dalam Kafilah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemenangan orang-orang Arab menunjukkan sikap yang sangat ramah terhadap umat Kristiani di negeri-negeri yang mereka taklukkan. Hampir tidak ada keluhan dari pihak gereja Kristen. Pada 650 Masehi, Imam gereja Nestorius sanggup menulis, orang-orang Arab ini bukan saja berusaha menghindari peperangan dengan orang Kristen, tetapi juga membela agama kita. Mereka menghormati para pendeta kita dan orang-orang suci kita. Mereka memberikan sumbangan bagi biara dan gereja. Informasi yang mengejutkan ini, yaitu para pendeta dan rahib disukai secara istimewa oleh para penakluk, memang bukanlah isapan jempol. Di Mesir, para pendeta Kristen dibebaskan dari pajak, termasuk jizyah yang dikenakan kepada para pengikut Yahudi dan Nasrani. Kebijakan yang penuh persahabatan terhadap umat Kristiani ini seluruhnya sesuai dengan ajaran Nabi yang diungkapkan dalam Al-Quran. Akan kamu temukan orang-orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan akan kamu temukan orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang beriman adalah orang yang berkata, kami ini Nasara. Demikian itu karena di antara mereka ada para pendeta dan rahib, dan mereka tidak menyombongkan dirinya. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan Rasul, kamu lihat mata mereka berlinang air mata karena mereka mengakui kebenaran. Mereka berkata, Tuhan kami beriman, maka tuliskan kami bersama para saksi kebenaran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82-83. Penulis kutipan itu adalah Tor André, profesor sejarah agama dan sekaligus seorang bishop dari gereja Lutheran di Linköping, Swedia. Andre mengisahkan kerjasama Muslim Kristen yang rukun selama ratusan tahun, dan peristiwa itu terjadi ketika kaum Muslim memegang hegemoni politik. Dalam In the Garden of Myrtles, Andre menjelaskan sikap bersahabat kaum Muslim itu bukan saja dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi juga tradisi para ulama terdahulu, salaf yang soleh. Disebutkan bahwa menurut Ibn Abbas, para rahib Kristen adalah orang-orang yang menghindari para tiran dan masyarakat yang korup untuk mempertahankan kemurnian agamanya. Mereka tinggal di tempat terpencil dan gua-gua untuk menjalani kehidupan yang suci. Ketika Abu Bakar mengirimkan tentaranya ke Syria, di mana tinggal banyak rahib seperti itu, ia berkata, di sana kamu akan menemukan orang-orang yang sudah mengurung dirinya di ruang-ruang sempit. Jangan ganggu mereka. Mereka mengasingkan dirinya karena Allah. Ali bin Abi Thalib berkata kepada sahabatnya, Hai Nauf, berbahagialah orang yang meninggalkan dunia ini dan merindukan hari akhir. Merekalah orang-orang yang menjadikan tanah sebagai tikar pembaringannya, debu sebagai tempat istirahatnya, air sebagai wewangiannya, dan Al-Quran serta salat sebagai busananya. Mereka tinggalkan dunia untuk mengikuti jalan Isa. Menurut Andre, kaum Muslim yang banyak merujuk pada jalan Isa sambil berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum Sufi.
Mereka menghindari perdebatan teologis dan memusatkan perhatiannya pada upaya mendekati Tuhan lewat cinta. Ketika Tuhan mencintai hambanya, Ia membukakan kepadanya pintu amal saleh dan menutup pintu perdebatan teologis, kata Ma'ruf Al-Karhi, salah seorang guru besar tasawuf. Andre tampak sangat setuju dengan ucapan para sufi itu, yang menganggap agama yang berhenti pada spekulasi teologis adalah agama yang gersang, tanpa makna, dan akhirnya menimbulkan konflik sosial. Ketika berbicara tentang tasawuf, Andre sang bishop menanggalkan seluruh pakaian teologisnya. Ia masuk ke dalamnya dengan seluruh emosinya. Ia loncati pagar teologis yang memisahkan Kristen dan Islam. Ia bukan saja mengamati tasawuf, tapi juga mengalaminya. Maka dalam tasawuf Islami, ia menemukan bukan saja keimanan Islami, tapi juga keimanan Kristiani. Setelah menceritakan bagaimana ia terpesona dengan para sufi, Andre menulis pada akhir kata pengantarnya, "Ketika membaca kata-kata sufi, aku merasakan pengalaman yang aneh, tetapi sekaligus familiar. Kulihat wajah orang asing dan kutemukan sahabat. Kudapatkan ucapan mereka menyegarkan kembali keimananku. Telah kulihat pancaran sinar dari sumber cahaya yang ku ketahui, walaupun sudah dipantulkan lewat prisma baru." Karena sikapnya yang sangat simpatik kepada Islam, banyak koleganya bingung, sangat sulit dipahami bagaimana seorang Andre yang bishop bisa membela Islam lebih dari para penganutnya. To many, it is no doubt practically inconceivable that the same person could sustain both the identities without the one exercising a destructive influence on the other, kata Eric Sharp yang menulis biografinya. Bagi banyak orang Islam juga sangat sulit dipahami bagaimana Al-Quran dan Sunnah memuji para rahib Kristen, bagaimana para salaf memperlakukan mereka dengan penuh penghormatan, bagaimana para sufi dulu belajar kesucian dari para rahib Kristen, dan para rahib kini belajar kecintaan kepada Tuhan dari para sufi. Akan tetapi, betapapun gejala keberagamaan seperti ini sulit dipahami, kita tengah menyaksikan banyak pemikir Kristen menyegarkan iman Kristianinya dengan tasawuf, dan banyak pengamal tasawuf yang memandang umat Kristiani sebagai sejawatnya dalam kafilah cinta ilahi. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.